Bidang organisasi, kaderisasi, dan Ketua 2, Kemega Dian Putriani, Wakil Ketua 3. Karang Taruna Kota Semarang resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2025-2030. Dipimpin Suragah Rambing, organisasi kepemudaan ini menegaskan komitmennya untuk berada di garda terdepan dalam menangani persoalan sosial di masyarakat. Suragah menyampaikan tekad tersebut usai pengukuhan pengurus di ruang Lokakrida Gedung Moch Ihsan, Senin, 8 Desember 2025. Pengukuhan pengurus baru Karang Taruna Kota Semarang membawa harapan besar bagi masyarakat. Organisasi kepemudaan ini dituntut mampu bersaing dengan lembaga sosial lainnya serta menjadi yang pertama dalam respons persoalan sosial di tingkat kota hingga kelurahan. Visi dan misi Karang Taruna periode 2025-2030 menitikberatkan pada penuntasan berbagai permasalahan sosial. Beragam program pun disiapkan, mulai dari bedah rumah, penyediaan air bersih, layanan kesehatan melalui Rumah Sehat Karang Taruna, hingga pengoperasian 4 unit ambulans. Selain itu, dalam rancangan program kerja tahun 2026, Karang Taruna menargetkan generasi Z menjadi kelompok yang lebih produktif. Sejumlah terobosan disiapkan, mulai dari business center, program kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, hingga pemberdayaan di sektor pertanian. Karang Taruna juga menjalankan program bantuan pangan, dengan menyalurkan 1 ton beras setiap bulan untuk warga yang membutuhkan. Di beberapa wilayah seperti Semarang Utara, warga yang membutuhkan kursi roda, renovasi rumah, atau layanan kesehatan dapat mengakses bantuan melalui jaringan kader Karang Taruna yang kini aktif hingga tingkat kelurahan. Jumlah pengurus di tiap wilayah bervariasi antara 30 hingga 40 orang. Sementara di tingkat kota, komposisi dibuat lebih ramping agar lebih efektif dan efisien. Pemerintah Kota Semarang menaruh harapan besar pada Karang Taruna untuk memperkuat 4 pilar kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Karang Taruna didorong untuk memberdayakan pemuda dan masyarakat, sekaligus membantu pelayanan bagi kelompok rentan seperti lansia terlantar, balita terlantar, penyandang disabilitas, hingga ODGJ. Melalui pendampingan program jaminan sosial dan perlindungan sosial, Karang Taruna diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana, baik alam maupun sosial, serta menekan potensi konflik di masyarakat. Pemerintah juga berharap Karang Taruna tidak hanya berkegiatan secara seremonial, tetapi lebih aktif terjun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap program benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan energi baru dari para pengurus yang baru, Karang Taruna Kota Semarang diharapkan dapat menjadi ujung tombak penyelesaian persoalan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Menjawab Jaya 3 kali dan diakhiri. Harapannya garda terdepan itu, harapannya teman-teman Karang Taruna Kota Semarang ini bisa bersaing dengan PSKS yang lain seperti PSM, TKSK, pelopor perdamaian, dan organisasi-organisasi sosial yang lain. Jadi ya harapannya setiap ada permasalahan sosial, Karang Taruna menjadi organisasi yang pertama dalam penanganan masalah-masalah isu sosial. Itu sih Mas. Kalau visi-misi? Visi-misi kita di tahun 2025-2030 kita memang fokus untuk pengentasan permasalahan-permasalahan sosial Mas. Di wilayah masing-masing, kecamatan maupun khususnya di kelurahan, umumnya di Kota Semarang. Fokusnya akan terjun langsung ke lapangan itu sendiri seperti apa Pak kegiatannya? Ya, jadi kan kita memang ada beberapa program yang harapannya bisa langsung bersentuhan, seperti kita ada program bedah rumah, terus ada program air bersih Karang Taruna, terus ada program pelayanan kesehatan seperti Rumah Sehat Karang Taruna, kita juga punya 4 unit ambulan, dan kita juga ada program 1 ton untuk per bulan kita gelontorkan 1 ton beras untuk masyarakat, seperti itu sih Mbak. Ya. Pemetaan sendiri sejauh ini seperti apa? Misalnya kalau kegiatan itu nanti fokusnya di Semarang Utara atau Semarang Timur itu Ya, atau gimana? ini Kota Semarang intinya sebagai penjembatan untuk teman-teman kecamatan untuk bisa lebih monitoring di wilayah masing-masing. Jadi kayak di Semarang Utara atau di kecamatan-kecamatan yang lain, jika ada yang butuh kursi roda atau butuh pelayanan kesehatan atau butuh renovasi rumah, lah kita bisa
bersinambung dengan Karang Taruna Kota Semarang. Jadi nanti kita terjun, tapi tentunya dengan kader-kader yang ada di kecamatan dan kelurahan, Mbak, seperti itu. Jadi per kecamatan ada kader-kader sendiri? Ada, Mbak, kita sudah ada sampai di tingkat kelurahan, kita juga sudah ada, dan alhamdulillah teman-teman ini lagi membara-membaranya nih, Mbak, seperti itu. Total anggota ada berapa? Kalau total dari Karang Taruna Kota Semarang sendiri sih beda-beda ya, Mbak, karena kalau kepengurusan di masing-masing kelurahan ada yang 30, ada yang 40. Kalau kecamatan juga hampir sama sih, Mbak, cuma beda-beda. Kalau di kota sendiri kita hanya ramping, kita pingin 40, tapi pinginnya ya sedikit efektif dan efisien lah, seperti itu sih. Ketua, gimana ya perasaannya setelah dilantik? Dilantik tentunya perasaannya ya, kita juga jadi lebih tertantang, Mbak, dan ini sesuatu tanggung jawab yang besar yang ada di Karang Taruna untuk merubah menjadi Karang Taruna yang lebih bermanfaat dan bermaslahat untuk masyarakat sih, Mbak. Tantangannya lebih kudu siap, kudu semangat terus ya, Mbak, ya, seperti itu. Selain kegiatan yang tahunan melanjutkan yang sebelumnya, kira-kira di periode yang tahun ini tuh ada nggak sih program kegiatan yang itu tuh terobosan untuk Gen Z, kan ini kebanyakan Gen Z ya? Ya. Terobosannya apa nih yang baru gitu? Kalau terobosan tentunya kita sebenarnya Kota Semarang itu menampung dari masing-masing kecamatan. Nanti di bulan Januari ini masing-masing kecamatan ada rakerjam, dan harapannya di bulan Februari nanti ada rakerda Kota Semarang. Masing-masing perwakilan dari kecamatan itu presentasi untuk wilayah masing-masing dan tentunya program kerjanya masing-masing. Tapi Karang Taruna sendiri program kerjanya memang kita ada Bisnis Center Karang Taruna nanti di Jalan MT Haryono. Di situ kita ada Kata Cafe, ada Kata Mart, terus nanti kita juga harapannya punya podcast, studio podcast di situ. Dan kita lagi godok Kata Farm ini. Kata Farm itu jadi teman-teman ada beberapa yang bergerak di pertanian sama peternakan, Mbak. Kita lagi godok ini lagi di kelurahan di Kecamatan Tembalang. Jadi, itu. Oke, kalau Ketua punya tips nggak supaya ini kan kalau Gen Z kan isunya mental health ya. Kalau Ketua gimana sih kalau pas lagi stres tuh apa olahraga atau ngeband atau apa? Intinya berkegiatan saja sih, Mbak. Mental health itu sebenarnya tidak ada. Kalau zaman dulu kita mau ketemu teman aja effortnya kan luar biasa ya, Mbak. Iya. Meh marani temen kita harus ke rumahnya, dodok pintu. Nah, kalau sekarang ini kebanyakan teman-teman lebih asik sendiri karena dikuasai oleh teknologi. Bukan menguasai teknologi tapi dikuasai. Jadi akhirnya teman-teman terbawa dalam teknologi ini, dia akhirnya sendiri-sendiri, Mbak, masing-masing membentuk individualis gitulah, seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir pesannya buat Gen Z dong terakhir. Untuk teman-teman Gen Z terus berkegiatan saja, apapun itu kegiatannya, walaupun sekecil apapun, yang penting positif, lakukan saja. Karena sekecil apapun hal yang positif itu pasti akan kembali ke kita. Tapi kalau tidak ada pergerakan, otomatis ya kita akan dilumat oleh zaman. Itu sih, Mbak. Oke, terima kasih. Upaya ini harapan-harapan dari Pemkot Semarang sendiri seperti apa? Pelantikan Karang Taruna periode tahun 2025 sampai dengan 2030 ini, kami dari pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Sosial Kota Semarang ini mempunyai harapan besar pada para Karang Taruna untuk bisa menegakkan 4 pilar yang ada di kesejahteraan sosial. Yang pertama ada terkait dengan pemberdayaan sosial pada masyarakat. Jadi artinya para Karang Taruna ini sebagai pemuda bisa memberdayakan terutama para pemuda bahkan pada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa berdaya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rehabilitasi sosial. Jadi di sini banyak sekali rehabilitasi sosial itu terkait dengan masyarakat rentan, dari mulai orang tua terlantar, kemudian juga ada balita terlantar, kemudian ada ODGJ, kemudian ada penyandang disabilitas. Semua mempunyai hak yang sama dan pemerintah harus hadir sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45.
Ini harapannya Karang Taruna bisa berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kota Semarang. Kemudian terkait pilar ketiga adalah jaminan sosial ya. Ini juga memberikan jaminan sosial, maksudnya mendorong ya terwujudnya jaminan sosial ini agar supaya masyarakat yang rentan ini pun bisa menikmati sarana perasananya diberikan pemerintah, misalnya kayak sekolah gratis di sekolah rakyat, kemudian juga memberdayakan mereka untuk mempunyai penghasilan yang sifatnya rutin dengan pendampingan dari para Karang Taruna dari yang memperoleh dana simultan dari pemerintah. Kemudian terkait dengan perlindungan sosial juga, jadi mereka juga bisa bersama-sama menjalankan pilar perlindungan sosial ini terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, sehingga diharapkan masyarakat yang terdampak bencana ini bisa langsung tertangani dengan baik, termasuk meredam adanya bencana sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh para pemuda maupun para masyarakat yang tentunya harapannya semakin tipis atau semakin sedikit untuk dampak dari bencana sosial ini. Sampun? Untuk tadi kan dari Karang Taruna sendiri mengatakan akan lebih banyak terjun ke lapangan daripada seremonial. Seperti apa? Ya, kita berharap memang Karang Taruna ini langsung terjun ke lapangan, artinya tidak hanya pertemuan-pertemuan rutin yang sifatnya seremonial, ya, tetapi memang benar-benar terjun langsung action. Jadi actionnya ini dirasakan oleh masyarakat sehingga benar-benar berdampak. Harapannya seperti yang dilakukan juga oleh para PKK yang saat ini memang sudah kita ketahui bersama bahwa PKK ini memang berdampak sekali di masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Demikian juga dari Karang Taruna. Misalnya kegiatan apa, Bu? Misalnya dalam hal ini tadi pilah sampah. Nah, pilah sampah pun Karang Taruna mungkin selama ini belum terlibat secara langsung. Nanti mungkin bisa terlibat, mungkin tidak hanya sampah terkait dengan sampah organik dan sampah plastik dan juga kardus ya, tetapi bisa juga sampah-sampah pangan ini bagaimana dia bisa mengelola. Jadi di situ tidak hanya ibu-ibu KWT dan sebagainya, tapi ayo pemuda ini bagaimana supaya juga bisa mengelola sampah ini sehingga lingkungan ini menjadi bersih. Kemudian pemuda ini juga mempunyai action apa? Nah, ini sekarang ini juga mematik bagaimana pemuda ini bisa sukses dalam hal semua lini, termasuk dalam hal ini ketahanan pangan dan juga untuk bisa mengurangi resiko terhadap sosial, yaitu misalnya pengurangan stunting dan sebagainya. Ini actionnya bagaimana? Mereka bisa mengedukasi masyarakat dan sebagainya, termasuk juga kewirausahaannya. Harus ditumbuhkan mereka berwirausaha dan mereka mencontohi untuk bisa mendirikan usaha yang dimana pemuda ini keterlibatannya lebih banyak gitu.